Oke, kembali lagi di channel Berita Bali dalam INS Production. Semakin ditiang bersama narasumber ditiang Om Swastiastu Pak Wayan Suparta. Om Swastiastu. Pak Wayan Suparta niki adalah juga masyarakat yang bergerak untuk membela atau ngajeng adat dan seni Bali, budaya Bali dan tentunya Trista Bali yang sekarang masih terjadi polemik yang sangat berkepanjangan sekali. Artinya gerakan Pak Wayan niki sudah berapa lama untuk bergerak di dalam mengajarkan adat Trista Bali niki? Kalau saya sendiri pribadi itu mulai mungkin senior-senior saya lebih jauh ya. Ada yang saya diajak di paguyuban ini, ada cerita saya sudah dari tahun sekian. Karena saat itu kita belum ngeh, masyarakat Bali itu belum ngeh seperti sekarang ini. Ya, belum ngeh. Saya mulai ini sekitar 1 tahun yang lalu. Tapi masih mencari-cari itu. Berarti kan belum di yang paguyuban yang sekarang. Ya. Masih ada mengikuti paguyuban yang lain atau bagaimana? Kalau dia nggak pernah ngikutin, karena masih kesibukan untuk istilah cari koyakan lah bidalnya. Iya. Apalagi saya merintis usaha, masih konsep di sana. Tetapi memang di pandemi ini, memang mungkin ya jalan leluhur juga, supaya kita ingat apa sih sebenarnya selain penyakit pandemi, ada penyakit yang lebih keras lah lagi daripada bersamaan gitu ya. Istilahnya saya ngehnya begini, kalau pribadi saya, kenapa saya ini sampai ikut berjuang masuk ke sebuah elemen. Apa gini yang mungkin secara pribadi mungkin ada? Saya pribadi begini, saya pertama mempelajari dulu apa sih yang diributkan ini sebenarnya. Dan saya mengambil kesimpulan bahwa yang dirongrong ini adalah adat, tradisi, budaya kita. Kalau agama saya sih nggak peduli. Agama itu saya nggak peduli, karena agama itu di Indonesia banyak sekali yang diakui. Tetapi adat, tradisi, budaya Bali itu yang dirongrong. Kenapa saya berani ikut berjuang di sini? Karena modal Bali untuk menjadi terkenal dan memberi kehidupan kepada kita adalah adat, tradisi, budaya. Kita nggak punya tambang, tapi kita mempunyai sesuatu yang tidak pernah habis yang di Bali. Unik, ya, berbeda juga. Kalau misalnya kita punya minyak, batu bara, susah akan habis. Ya. Tapi adat, tradisi, budaya 1000 tahun, 1 juta tahun kalau tetap dipertahankan tidak akan pernah habis. Masih ajak gitu. Si ajak itulah yang dirongrong, yang mau dihabisin di Bali. Itulah dasar saya berjuang. Itulah kembali lagi ke dalam diri Pak Yan secara pribadi. Dimotivasi Pak Yan untuk mengajarkan adat Kristen ini. Jadi kalau misalkan mungkin Pak Yan sudah sejauh mana nih, dan apa saja yang dilakukan masyarakat mungkin ke depan untuk mengajarkan ini, karena kan sekarang masih berkepanjangan nih. Mawit yang akan jadikan pertegas sedikit ya masalah prinsip perjuangan ini. Agar tidak juga masyarakat kita niki ikut-ikutan. Ada di statement geruduk Surya Siu yang gitu dia. Dibilang juga. Supaya jelas nih. Konten campah nih. Konten campah sarang pergerakan. Pada prinsipnya begini. Saya pribadi, walaupun saya tidak ada kepentingan politik atau apa, tidak ada kepentingan apa-apa, maka saya nggak ikut bendera ABCD. Sudah ini saya bikin paguyuban sekedepan aja. Prinsipnya begini, leluhur kita sudah mewariskan sesuatu yang luar biasa, warisan. Jadi leluhur itu orang tua kita juga. Warisan, di mana warisan itu yang sudah membuat kita tuh hidup sampai saat ini dan mendapatkan sesuatu dari itu, dan itu pun sudah membuat kita sendiri ajak sampai sekarang. Apa itu? Apa yang diwariskan oleh leluhur kita? Bisamo atau kesepakatan leluhur zaman dulu sehingga Bali itu damai. Bisamo amanah, Bisamo yang sudah ditetapkan di Puro Samuan 3 itu. Ada kayangan 3, terus Trimutri Tatmo, desa adat, pekraman, dan sehingga semua itu bersatu. Makanya ada di Bali itu istilahnya orang Bali itu ramah-ramah, welcome. Nah itulah
yang sudah beribu tahun, yang sudah diuji, yang membuat kita hidup, itu yang mau di istilahnya diobrak-abrik lagi. Bisamo itu adalah kesepakatan leluhur kita. Leluhur kita, orang tua kita sudah sepakat, asalkan berani melanggar kesepakatan leluhur, itulah orang yang durhaka. Ya kalau orang Bali bilang alpaka guru gitu dah. Sama dengan Anda melawan orang tua. Nah, itu yang prinsip saya berjuang sampai saat ini. Karena sampai sekarang ini ada tradisi itulah yang diwariskan oleh leluhur, itulah yang menghidupkan saya sampai saat ini. Mungkin tidak merasakan tamu tidak ada, pandemi merasakan tidak ada tambang, angkat tangan lah sekarang. Nah, itu makanya ada tradisi ini adalah penghidupan kita. Itu yang itu dasar daripada pergerakan sekarang ya. nih. Terus untuk tadi pertanyaan tadi, sampai jauh mana sudah pergerakan kan gitu. Kalau saya pribadi, saya ini mempunyai prinsip begini. Apa yang bisa kita lakukan untuk mendukung pergerakan ini? Adalah sesuatu yang kita bisa lakukan dan kita bisa pertanggungjawabkan. Itu yang saya selalu sampaikan pada teman-teman berdasarkan apa yang sudah disepakati dalam hukum. Apakah itu SKB, apakah itu ketetapan berarem dan istilahnya dari hukum negara. Nah itu. Jadi saya kemarin ini tanggal 19 ya. 19 kemarin itu saya sangat kagum sekali karena saya langsung ikut ke sana. Bagaimana kompaknya warga Kabupaten Buleleng. Karena kemarin adalah penandatanganan deklarasi pembatasan penutupan asram yang ada se-Kabupaten Buleleng. Jadi itu luar biasa. Bali Metangi ini sudah benar-benar di bagian utara Bali sudah benar-benar metangi betul. Apalagi di Jemberana lebih awal daripada Buleleng sudah metangi, sudah seluruh kabupaten melakukan deklarasi. Nah, nanti selanjutnya akan bergulir terus ini. Itu sudah pergerakan yang sudah dilakukan oleh sponsor yang lain. Yang sebagai kramo niki, atau semua sampun kekompakan berdesa adat, masyarakat dan beberapa elemen yang sudah meluangkan waktu meninggal keluarga, materi, pikiran, tenaga. Itu luar biasa, saya kagumi. Nah, untuk selanjutnya pergerakan yang saya pernah lakukan secara pribadi bentuk sumbangsih kepada perjuangan ini adalah menerima penarikan buku Bagawan Gita. Jadi ini adalah contoh buku Bagawan Gita versi Prabu Pada. Niki ada foto Prabu Pada nih Pak yang. Jadi niki ditarik di mana nih Pak ya? Niki kalau ini itulah ada penyerahan. Ini adalah hasil dari penyerahan langsung ke tempat kita. Ini yang kita ambil langsung di daerah Gianyar itu sudah saya serahkan kepada Forkom Taksu Bali. Jadi diserahkan ke Forkom. Ya, di ketua Forkom Taksu Bali itu ada 3 buku juga. Yang versi yang ada warna coklat dan warna birunya itu yang lebih besar pada ini. Itu saya ambil sendiri. Nah, itulah yang kenapa saya berani ngambil ya. Mungkin itu nanti berikan sepotong Sami. Kenapa bisa berani menerima dan menarik? Karena ada dasar hukumnya. Jadi tidak sembarangan masyarakat Bali ataupun pekrama adat menarik niki, ada dasar-dasar hukumnya niki. Dasar hukumnya itu SKB, terutama SKB PHDI dan MDA itu di poin ke-7. Masyarakat berkewajiban berperan aktif membantu pelaksanaan keputusan bersama ini dalam rangka menjaga kerukunan, kedamaian dan ketertiban kehidupan beragama di Bali. Nah, itu berperan aktif kita. Berperan aktif itu untuk apa? Salah satu di hukum juga ada berbunyi, yaitu di keputusan Jaksa Agung nomor 107 ya.
tahun 1984 yang berbunyi negara harus hadir memastikan SK ini berlaku untuk melarang ajaran dan barang cetakan Hare Krishna itu yang ada di SKB nih King. Ini dia surat Jaksa Agung nomor 107. Mungkin bisa ditunjukkan ke kamera. Jadi niki adalah dasar masyarakat melakukan penerimaan buku ataupun penarikan buku. Jadi ada SKB juga, surat keputusan Jaksa Agung nomor 107/JA/5/1984 tentang larangan peredaran barang-barang cetakan yang memuat ajaran kepercayaan Hare Krishna di Indonesia. Jadi niki adalah dasarnya. Bayangin. Nah itu dasar kita untuk menarik dan menerima barang cetakan Hare Krishna. Dan ini saya ceritakan sedikit begitu masifnya mereka untuk mengedarkan barang cetakan ini untuk mempengaruhi warga yang sudah beragama. Nah itu yang sering disampaikan oleh Majelis Desa Adat, Ketua Majelis Desa Adat, bahwa barang siapa yang mempengaruhi orang yang sudah beragama, mengagamakan orang sudah beragama, itu yang dilarang oleh negara. Nah itu yang membuat saya ini memberanikan diri, kayak misionaris nih Kang memberanikan diri untuk, karena saya dapat info di desa-desa itu cara mereka menyebarkan. Pertama dia itu masuk ke perangkat desa dan memberikan buku-buku ini dan disampaikan ke Banjar-Banjar dan klien Banjar, klien Banjar, dan klien Banjar itu disuruh dia diberitahu untuk memberikan kepada pemangku-pemangku di desa-desa itu. Nah jadi istilahnya dia menyerang langsung ke orang yang kita hormati di desa, pemangku di desa. Pemangku kan sudah sangat dihormati di sana. Nah itu ya cara mereka untuk menyebarkan buku-buku ajaran mereka. Sehingga saat itu saya memberanikan diri untuk menarik begitu, untuk memberi laporan kepada organisasi atau ormas elemen yang berkompeten, yang saya lihat realita di lapangan sudah bergerak sangat bagus. Jadi dasar daripada masyarakat niki sudah jelas. Kita sudah final dengan pakem nikahnya, pakem Trimurti nikah, itulah dasar kebenaran yang dipakai oleh masyarakat. Dan juga dilihat dari sisi Hare Krishna niki sudah sangat melenceng, itu bayangin sudah sangat melenceng. Jadinya buku niki pun ditarik juga oleh masyarakat ataupun Ramadan. Ya Pak Yan, sekarang misalkan mungkin yang kemarin ikut yang lihat di kemana saja Pak Yan bersama tokoh-tokoh yang lihat di sosial media nih untuk melakukan apa nih bisa diterangkan? Kita tetap ada koordinasi itu, kita istilahnya inilah bagus ya, saya bilang Bali ini benar-benar bertahan. Jadi semua mau kompak nih jadi ya. Apa yang dibahas dalam pertemuan yang dilakukan nih? Kita selalu mencari sesuatu yang bisa realita kita buktikan. Jadi ada yang bergerak untuk ke desa-desa, dan saya pun ketemu di sini tempatnya. Ada beberapa untuk mengeluarkan ide apa sih sebenarnya nanti ke depannya gimana strateginya kita untuk, kalau kita sih nggak ada yang disembunyikan sebenarnya. Kita nggak ada sembunyikan kita nanti akan begini, kita begini, enggak. Bahwa itu adalah suatu kebenaran yang kita jalanin, buat apa disembunyikan. Jadi dalam gerakan masyarakat niki Pak Ya niki kan ada di dalamnya niki. Apakah agar jelas juga di masyarakat niki ada aliran dana atau ada sesuatu yang dicari kepentingan apa kan, dan mungkin jelas secara mungkin real kita niki meninggalkan, masa kita meninggalkan gaya niki mau untuk ngurusin. Nah ini yang saya kagumin dari perjuangan niki. Saya beberapa kali bertanya masalah itu pada tokoh ini, karena kenapa saya tidak mau masuk ke dalam organisasi itu, saya takutkan ada yang dibilang ada tunggangan politik, ada tunggangan. Yang saya kagetkan, Forkomtraksu Bali yang penggabungan antara 44 elemen keorganisasian di Bali itu
pergerakan selama ini hanya adalah urunan Pribadi gitu. pribadi. Tidak ada sumbangan. Itu yang saya kagumi pergerak ini. Jadi benar-benar Bali itu sudah petangi, sadar, sampai berau 50.000, 100.000, 50.000 saya lihat di grup WA. Saya ini loh masukannya, ini masukannya. Jadi tidak ada sama sekali yang mendanai pergerakan itu. Tidak ada sama sekali. Saya bisa pertanggungjawabkan omongan saya ini supaya tokoh-tokoh yang mencurigai pergerakan ini adalah ada yang mendompleng, ada yang menunggangi, ada kepentingan politik, bisa dicek, bisa ketemu saya langsung. Karena saya nggak independen ya, tidak ada masuk ke dalam. Tapi saya tahu karena saya juga diminta waktu sumbangan untuk pergerakan ini. Luar biasa, saya bilang kekompakan akar rumput ini untuk membuka aib-aib pendusta-pendusta di Bali ini. Itu luar biasa. Menurut Pak Yaniko, kalau misalkan kini kita tidak bergerak, apa yang terjadi, Pak? Nah itu Mungkin seperti perkiraannya Niko. itu seperti tadi. Karena dalam video Missionaries HK itu sudah menyusun strategi yang luar biasa Untuk mungkin 50 tahun lagi ini Bali harus dikuasai. Jadi apa yang dilakukan, apa yang diwariskan oleh Bisamo leluhur dulu, habis. Apa lagi yang dibanggakan oleh Bali kalau budaya kita sudah berubah? Yang saya takutkan sekarang ini apa? Oke, saya ini masih bisa bertahan dengan adat tradisional Bali. Bagaimana anak cucu saya yang mungkin perjuangan ekonomi hidupnya dia tuh lebih berat pada saya sekarang ini. Mereka akan cari yang gampang. Ikut aliran ini aja, cukup kecing, selesai. Tapi dia nggak berpikir dia hidup tuh dari mana awalnya. Yang misalkan Niki, kalau Pak Yan Niki dikasih uang 100 juta, mau nggak masuk aliran hari Kristal? Apa arti 100 juta ketimbang kehilangan miliar, ketimbang triliun? Orang Bali nyumbang sampai 150 sekian triliun kok, gara-gara budaya dikasih 100 juta, mana pilih 1 triliun sekian apa 100 juta? Artinya gini, artinya pribadi. Itu Pak Yan pun kasih pribadi dan Pak Yan mau Nah sekarang itu kita hitung dengan Mardika. Saya punya warung ini, dikasih 100 juta. Warung saya nih satu hari bisa dapat jualan 3 juta. Satu hari dapat 3 juta. Satu hari kok. Ya. Satu bulan Bapak 90 juta, saya dikali 1 tahun berapa? Dan ini kan tuh ada yang belanja nih. Ya? Misalnya kayak Kalau mau berusaha pasti ada jalan. masih ada jalan. Artinya tidak mau lah katanya. Kalau saya 100 juta saya masih bisa kok nyari. Satu T dikasih. 1 T saya ambil, saya bikin puro lagi, gimana? Justru saya robohkan itu dengan ini. Orang saya tahu kok, mereka itu hanya kedok spiritual. Artinya gini Pak Yan, kalau di asram yang lihat di video di Padang Alat itu kan besar nih. Besar. Dananya dari mana nih kira-kira nih? Itu yang akan Dari tanya besar nih. Mereka dapat dana dari mana untuk membuat? itu yang lagi dibongkar oleh tim-tim yang lebih tahu. Yang lebih. Karena kita lihatlah mereka sudah banyak Jadi ada asram nih kita. medsos, orang yang masuk ini sampai menjual tanah untuk mencari jabatan das itu Pak. Das itu sampai supaya musisi naik itu sampai mentaruhkan tanah itu. Nah kita masih akan membuka itu, tapi poinnya perjuangan sekarang ini adalah bagaimana Membatasi mereka gerak ini itu. keluar dari pengayoman PHDI itu aja. Keluar dari pengayoman PHDI, masalah dia masih ada di Bali atau enggak, itu akan ditentukan oleh itu pengayoman IPADI. Nah saya tanya sekarang sebagai masyarakat kecil yang istilahnya bekerja sebagai pedagang nasi begini, mendengar ribut-ribut begini, dan saya tahu siapa sebenarnya berkompeten untuk memutus itu, diam 1000 bahasa. Seperti contohnya
KDI pusat satu pun tidak mengeluarkan statement bagaimana masalah di Bali. Itu yang catatannya besar sampai sekarang ini. Sebagai masyarakat kecil, mudah-mudahan dengan video ini dari Berita Bali ya, Berita Bali Channel, supaya pejabat-pejabat di atas itu mendengar. Saya tuh rakyat kecil, tidak ada unsur politik apa. Tolong segera diselesaikan ini dengan cara mencabut pengayoman HK dan HK swadaya ini di pengayoman PADI. Sudah selesai, dah urusan, tidak ada ribut. Tidak ada masyarakat lagi. Tidak ada, pasti ada keributan lagi. Karena ini antara lokal dan import, itu aja mode pertaruhan. Artinya bukan kita itu anti import, kan tidak? Bukan. Karena ini adalah contoh, kita beli mainan untuk anak-anak kita. Ini mainan akan merusak mental anak-anak, apa mengedukasi anak-anak. Kan begitu ada mainannya. Kalau mainan itu mengedukasi anak, kita akan terima kok dengan baik. Tapi kalau sudah merusak mental anak, apa kita tetap akan berikan mereka bermain? Itu loh gini. Dilarang. Ya. Walaupun itu mainan dari luar negeri, tapi merusak mental anak kita, masa kita akan kasih terus? Ini barang import loh, kita kasih. Nah, itulah. Gitu. Artinya kembali lagi Pak Yan tidak mau walaupun dikasih imbalan berapapun untuk untuk bergabung di tidak. Sampai saat ini kita masih bisa saling mendukung satu sama lain, walaupun dengan pandemi begini kita tetap bisa bertahan dengan istilahnya, inilah sekedeman ini istilah saling mendukung ya. Ada yang bisnis begini, kita akan support ke sana. Ada yang bisnis ini akan saling support, begitu jadinya. Makanya sekedeman yang bentuk ini adalah untuk kedepannya setelah pandemi ini hilang, akan saling bantu. Karena ada seperti kita yang di Karangasem punya diving, punya penginapan, dan akan kita bantu. Ya, misalnya dia out, tamunya dia bisa makan di sini, kita tamunya mau belajar diving yang kita dapat sini, kita dapat tempat di sana, mempromosikan bisnis kita di sana. Nah, itulah ini yang saya bentuk untuk sekedemannya ini. Di samping ini untuk membantu dalam perjuangan. Artinya Pak Yan tahu nggak kira-kira berapa buku yang sudah diterima? Kalau yang di saya itu totalnya sekitar 6 buku. Tapi ada elemen-elemen lain sudah terkumpul, ada dari yang di Singaraja, di Karangasem itu. Istilahnya secara spontanitas mereka itu mengumpulkan buku-buku itu. Cuma yang kita belum publikasikan karena ini akan dijadikan barang bukti oleh tokoh-tokoh kita bahwa peredaran di masif di bawah itu memang ada. Ya, berarti Pak Yan juga bersama teman-teman di Paguyuban maupun di masyarakat sekarang masih tetap lagi berjuang gitu ya. Ya, kita tetap berkoordinasi. Jadi kemarin kemana Pak Yan tadi? Ke Lapuan, Singaraja. Itu adalah deklarasi terakhir di Kabupaten Buleleng. Seluruhan Kabupaten Buleleng sudah melakukan deklarasi. Sama Pak Pemangku Wilis itu? Ya, Pemangku Wilis. Dengan Sakrawayu, APN ya. Forkom Taksu Bali, ada Kirito Langkir juga ada di sana. Jadi itulah yang buat saya kagum dari pergerakan ini, bisa menyatukan lagi. Jujur saya nggak tahu apa sih Kirito Langkir dulu. Dalam pergerakan ini kita masih kian. Selain Bali Metangi, Bali Mesadu, sekarang Bali masih kian lagi nih. Nah itu yang luar biasa dengan pergerakan Bali Eling mungkin ada ya. Ya, ini mungkin ada pesan-pesan nih ya, kepada semua masyarakat. Artinya kalau melihat buku seperti ini yang versi Prakepada ini, agar mungkin bisa dikembalikan kepada pendesa adat ataupun yang berwenang. Kan masih banyak beredar nih di masyarakat dan dipelajari diam-diam juga banyak nih. Jadi sementon sami sukses niki sampun diberi kesempatan niki untuk sekolah bahasa Bali nyobiahan bahwa buku niki sudah dibedah oleh Mahaprabu
Kalau di Facebook ya bisa komunikasi dengan Baktas namanya kalau di Facebook. Dibedah oleh Mahaprabu. Mahaprabu. Kalau di Facebook itu kalau belum yakin dengan gimana melencengnya buku ini, kalau di Facebook beliau bernama Baktas. Facebook Baktas. Ya, Baktas. Beliau sudah membedah bagaimana kebohongan-kebohongan dalam buku Bhagavad Gita menurut aslinya yang dibuat oleh Prabhupada. Itu sudah ada berupa buku juga ada, berupa video juga sudah ada. Beliau sudah bikin. Bagi yang masih menyimpan buku seperti atau ini, mempelajari kalau yang mau nyimpan dan sudah tahu bagaimana kebohongan buku ini, silakan dikumpulkan dan kita siap untuk menerimanya, menjadikan satu, nanti akan kita serahkan kepada orang yang berkepentingan untuk meneruskan masalah peredarnya buku Hare Krishna, karena menurut tadi disebutkan bahwa ini sudah dilarang untuk diedarkan menurut Putusan Jaksa Agung 107 tahun 1984. Ada juga ini ya, hati-hati juga pada seperti Sarang Sami yang menyetak kalender untuk perusahaan karena banyak sekali sudah disisipkan hari raya Hari Krishna di sini di kalender. Ya, carilah yang benar-benar tidak. Mana nih yang disisipkannya itu? Ini ada berapa, nanti mungkin bisa dilihat di sini. Ya, nanti yang tampilkan foto. Ya, nanti kita bisa lihat. Ini pun saya pun dapat kiriman ini dari pejuang-pejuang yang lain. Nah, itu kita hati-hati ini sampai lolos Bank BRI, Bank Rakyat Indonesia, dan pasar ini sampai lolos. Saya mohon supaya koperasi biasa yang mencetak kalender ini supaya berhati-hati. Beginilah caranya mereka untuk menyebarkan ajaran-ajaran mereka. Ini artinya masyarakat semua harus eling waspada mungkin bahwa saja pergerakan mereka nike masif nike perlahan tapi pasti mereka akan merubah kita. Jadi melalui buku-buku ini dan kalender, dan mungkin ada yang lain lagi media-media yang mereka lakukan. Yang terakhir Pak Yan, boleh sampaikan kiat-kiat agar kita kembali ke jalan leluhur dengan cara apa, bagaimana bisa disampaikan? Kalau tiang pribadi atau apa yang paling gampang aja, dong ngendah buin apa yang diwariskan itu saja dijalankan. Boleh berinovasi tapi tetap dengan pakem yang kita sudah dijalankan. Jaga warisan leluhur kita, jaga sepakatan leluhur kita, karena di sanalah kita bisa dapat penghidupan. Jalan sampai saat ini terbukti bahwa Bali itu damai dan terkenal di dunia. Itu aja bisa saya sampaikan. Tetap mesikian, karena dengan cara mesikian kita bisa melawan para pendusta, penghancur restu adat tradisi budaya Bali. Oke, itulah yang disampaikan Pak Yan Suparto. Terima kasih nih untuk galah Pak Yan. Mungkin semoga kita semua dari Sarang Sami kembali ke ajaran leluhur yang sudah final nih ke Pakem Trimurti. Ya, kita ada istilah seperti yang sangkaning leluhur, kita harus tetap healing kepada leluhur. Jadi tetaplah kembali ke warisan leluhur. Oke, sinap titiang kirang langkung tiang aturang agung warna pengampura. Om Santi. Siap semua Pak Yan. Oke, kalau ada yang mau sampaikan boleh lagi nanti. Yes, sudah cukup. Jam.